Berlatar di Richmond, Virginia, Amerika Serikat, tepatnya di sebuah kampus bernama Virginia Commonwealth University pada tahun 1990. Kala itu 4 orang mahasiswa yang tinggal di satu asrama, sering berkumpul serta berlatih musik bersama. Mereka adalah Mark Morton, pada gitar, Chris Adler, pada drum, John Campbell, pada bass, dan Matt Conner, lead gitar. Pada awalnya, band mereka bernama Burn the Priest dengan membawakan lagu-lagu dari band Cada seperti Pantera, Slayer, dan Metallica. Karena tidak memiliki vokalis, mereka membawakannya dalam bentuk instrumental. Tak lama berselang, Mark Morton meninggalkan band setelah lulus dari Virginia Commonwealth University dan pindah ke Chicago untuk mengejar gelar master pendidikannya. Dan satu lagi, Matt Conner pun juga ikut mengundurkan diri dari band setelah lulus untuk bekerja. Adler dan Campbell menggantikan Morton dengan Abbey Spear. Selama 5 tahun berikutnya, band ini berlatih di rumah Adler dan di sekitar Virginia. Pada tahun 1995, band ini merilis demo pertama yang bertajuk sesuai nama band mereka, Burn the Priest. Setelah demo tersebut, mereka merekam 2 album split dengan Agents of Satan dan ZAD. Setelah 3 demo pertama, Burn the Priest menambahkan vokalis bernama Randy Blythe ke dalam formasinya. Pada tahun 1997, Morton kembali ke band, dan 2 tahun kemudian band ini merilis album pertama mereka yang berjudul sama, Burn the Priest, melalui Legion Records. Mikey Bronsnan dari Legion Records menabung $2.500 untuk rekaman tersebut dan kemudian memborongnya di Philadelphia, Pennsylvania melalui pertunjukan secara do-it-yourself. Album ini diproduksi oleh gitaris dan vokalis Today is the Day, Steve Austin. Setelah itu, Abbey Spear meninggalkan band, meninggalkan posisi terbuka untuk gitaris. Saudara laki-laki Chris Adler, yang bernama Willie Adler, kemudian menjadi gitaris kedua dari band tersebut setahun kemudian, dan kesepakatan dengan Prosthetic Records pun ditandatangani. Setelah dilarang bermain di tempat-tempat tertentu, karena beberapa pemilik tempat menganggap band tersebut memiliki nama yang jahat, Burn the Priest mengubah nama mereka menjadi Lamb of God. Respon dari skena metal, yang kala itu merindukan jenis band dengan musik ala Pantera, dengan beat-beat groovy, di saat grunge dan alternatif rock tengah mendominasi arus utama musik dunia, terjawab sudah, dan lahirlah legenda baru dari The New Wave of American Heavy Metal. Album debut pertama mereka yang bertajuk New American Gospel, dan diikuti album kedua, As the Palaces Burn, laris manis di pasaran. Pada minggu pertama dirilisnya album tersebut, bahkan langsung menempati posisi chart Billboard selama beberapa pekan. Sehingga Epic Records, sebuah major label di Amerika Serikat, yang juga menaungi banyak artis rap, R&B, menarik Lamb of God menjadi salah satu artis mereka, yang ditandai rilisnya album ketiga bertajuk Ashes of the Wake. Album inilah yang semakin mengangkat pamor Lamb of God di skena musik metal dunia, karena Epic Records merupakan label yang lebih besar dari label mereka sebelumnya, yaitu Prosthetic Records. Ashes of the Wake tercatat langsung terjual 35.000 keping CD di minggu pertama penjualannya, dan langsung menduduki peringkat 27 di Billboard Chart 200 untuk beberapa pekan. Suksesnya, Lamb of God diikuti dengan berbagai penghargaan, di antaranya sebagai second Best Album of the Year oleh majalah musik Revolver Magazine, dan Best Music Video oleh MTV2, yang khusus menyiarkan musik rock dan metal. Alright, we are Lamb of God from Richmond, motherfucking Virginia. Let's go, motherfucker.
Sacrament, adalah judul album Lamb of God berikutnya yang semakin melambungkan nama mereka ke jajaran metal elit dunia. Album tersebut berhasil menarik perhatian kalangan metal dunia, baik dari kalangan pendengar yang menyukai thrash metal, progressive metal, dan extreme metal. Album yang cukup fenomenal ini langsung menduduki peringkat ke-8 di chart Billboard 200 dan terjual lebih dari 65.000 keping CD pada minggu pertamanya. Dan dari album inilah, Lamb of God berhasil menjadi headliner di berbagai metal fest di seluruh dunia, seperti Ozzfest, Sound of the Underground, Unholy Alliance, bersama band Slayer, Gigantour bersama dengan Megadeth, dan juga pada tahun 2008, Lamb of God didaulat oleh Metallica untuk bersama melakukan promosi album Death Magnetic, karena pihak manajemen Metallica mempertimbangkan, dari sekian banyak band yang berpengaruh di skena musik metal dunia, hanya Lamb of God yang pamornya kini setingkat dengan mereka. Karena Lamb of God dinominasikan dalam penghargaan yang prestisius, yaitu Grammy Awards, sebagai Best Metal Performance di tahun 2007 lalu. Pertimbangan ini juga didasari dari berbagai review, kritik dan pendapat di berbagai media massa. Salah satunya adalah drummer mereka, Chris Adler yang terpilih sebagai drummer terbaik, versi majalah Metal Hammer, yang berdasarkan dari survei pembaca. Dan dari survei pembaca itulah, Lamb of God ditasbihkan sebagai The Best Metal Band di tahun 2007 oleh majalah tersebut yang terkenal paling berpengaruh di skena musik metal dunia. Perjalanan karir bermusik Lamb of God mengalami serangkaian lika-liku yang fenomenal. Tragedi konser di Praha tahun 2010, Randy Blythe, sang vokalis harus menjalani persidangan dan kurungan penjara di Praha, Republik Ceko, atas tuduhan mencelakakan orang lain yang menyebabkan kematian. Hingga akhirnya, Randy pun dinyatakan bebas bersyarat setelah mendekam di dalam penjara selama lebih kurang 38 hari. Kasus ini terjadi ketika Lamb of God tampil di tur dunia mereka di Praha, Republik Ceko. Saat itu seorang penggemarnya yang bernama Daniel hendak melakukan moshing, lompatan ke penonton, dari atas panggung. Randy Blythe, sang vokalis Lamb of God, yang merasa terganggu dengan aksi penonton tersebut, diduga mendorongnya dari atas panggung hingga terjatuh dan mengalami benturan kepala yang mengakibatkan gegar otak. Lalu penonton tersebut pun dikabarkan meninggal dunia. Tahun 2019, tepatnya pada bulan Juli, Lamb of God mengalami kejadian yang sangat mengejutkan. Karena salah satu pendiri band, yaitu Chris Adler, sang penggebuk drum, menyatakan hengkang dari band yang telah dibesarkannya selama 29 tahun. Kemudian pada bulan Oktober tahun 2019, Chris Adler membuat suatu pernyataan melalui media sosial Facebook terkait keputusannya itu. Berikut sederet fakta unik tentang Lamb of God di Indonesia. 1. Lamb of God dikenal sebagai band yang punya banyak penggemar di Indonesia, dan sudah 2 kali mereka melakukan konser di Indonesia. Pertama pada tahun 2015, di acara Hammer Sonic Festival. Kedua pada tanggal 5 Mei 2024, di acara yang sama yaitu Hammer Sonic Festival. 2. Lamb of God juga semakin dikenal setelah digemari oleh mantan Presiden Indonesia Joko Widodo. Lamb of God naik daun di Indonesia setelah mantan Presiden Jokowi menggunakan kaosnya. Peristiwa ini terjadi ketika Jokowi, yang kala itu menjabat sebagai wali kota Solo, menghadiri acara puncak Rock in Solo tahun 2012 dengan mengenakan kaos Lamb of God berwarna merah. 3. Killa The Pia, band metalcore asal Aceh, yang pernah tampil dalam acara festival metal terbesar di dunia, yakni Wacken Open Air di Jerman tahun 2024. Sangat terinspirasi musik Lamb of God, terlihat terdengar mulai dari penamaan band, dan suara vokalisnya yang mirip banget sekali pisan dengan Randy Blythe.
Berikut diskografi Lamb of God yang telah berhasil merilis 9 album studio hingga saat ini. Burn the Priest, tahun 1999. New American Gospel, tahun 2000. As the Palaces Burn, tahun 2003. Ashes of the Wake, tahun 2004. Sacrament, tahun 2006. Urat, tahun 2009. Resolution, tahun 2012. Seven, Sturm und Drang, tahun 2015. Lamb of God, tahun 2020, dan Omens, tahun 2022. Dengan segenap totalitas bermusik yang dipersembahkan, Lamb of God berhasil menjadi salah satu band metal terbaik dunia sepanjang masa, dan menjadi inspirasi skena metal bagi generasi-generasi berikutnya.